Film diawali di sebuah situs penambangan. Terlihat salah satunya adalah seorang pastor yang bernama Lancaster Marine. Dia adalah seorang pastor yang saat ini sedang diistirahatkan oleh pihak gereja dikarenakan kesehatan jantungnya yang bermasalah. Tampak anak kecil yang berlari menuju sang pastor untuk memberitahukan penemuan-penemuan di tempat yang lain. Terlihat barang-barang seperti lampu, kepala panah, uang logam, dan sebuah patung Panjuju. Patung Panjuju adalah simbol dari paganisme yang melambangkan setan. Setelah makan siang serta meminum obat jantungnya, Marine terlihat menghampiri salah seorang rekan di ruangannya. Dikarenakan ada satu urusan yang tidak bisa ditangguhkan, Marine terpaksa untuk pergi dari tempat tersebut. Saat dia melewati wilayah perbatasan yang dijaga oleh tentara, tampak olehnya sebuah patung di atas bukit dengan ukiran yang sama yang melambangkan setan. Tampaknya dahulu di tempat ini adalah tempat ritual pemujaan setan, dan itu mengapa pihak gereja berkepentingan untuk menggali info mengenai sejarah agar bisa dipelajari di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Dan Marine ditugaskan di situ karena memang dialah yang berpengalaman sebagai tim pengusir hantu yang merasuk ke tubuh orang yang saat ini sedang diistirahatkan. Scene lalu beralih ke kota Johnston. Seorang artis yang terkenal yang bernama Chris McNeil. Dia adalah seorang janda dengan seorang putri semata wayangnya yang bernama Regan. Saat Chris sedang menghafalkan naskah film Neng, tiba-tiba dia mendengar suara ribut di atap plafonnya. Pada keesokan harinya, Chris yang terlihat sangat akrab dan tidak sombong terhadap karyawan-karyawannya meminta Carl untuk memasang perangkap tikus di atap karena dia mendengar suara ribut yang semalam. Oh, Carl, we've got rats in the attic. You better get some trash. Selepas sarapan, Chris lalu bergegas untuk ke lokasi syuting yang bertempat di sebuah kampus di kota tersebut. Terlihat sang sutradara yang bernama Book sedang menginstruksikan para kru serta pemain agar lebih ciamik di depan kamera. Dan tampak suasana keakraban yang terbangun di antara kru film. Selepas syuting, Chris tampak memberikan tasnya kepada sang supir untuk dibawa ke rumahnya, sementara dia ingin sedikit berolahraga dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Tampak dua orang pastor yang sedang berbicara dan terlihat muka mereka yang sangat serius. Dan tidak berapa lama terlihat sang pastor yang bernama Damian Karas yang tadi dilihat oleh Chris di sebuah stasiun kereta. Dia ingin menjenguk sang ibu karena didapat info bahwa sang ibu sakit akibat terjatuh. Melihat kondisi sang ibu yang sudah renta dan sedang sakit, Karas berusaha untuk membujuk sang ibu agar dia mau diurus di tempat yang lain. Karena Karas tidak bisa stay di rumah tersebut akibat pekerjaannya sebagai seorang pastor, psikolog, dan pengusir hantu. Akan tetapi, sang ibu menolak untuk tinggal di tempat yang lain. I'm not going no place. Scene beralih kembali kepada sang artis. Tampak dia beserta anaknya yang sedang quality time. Dan tiba-tiba sang ibu melihat sebuah papan yang biasa dipergunakan untuk ritual pemanggilan roh. Dan ternyata sang anaklah yang menaruhnya di situ. Dan dia sering memainkannya. Saat dia mau memperlihatkan cara bermainnya kepada sang ibu, tiba-tiba scene beralih ke sebuah bar. Tampak Karas yang sedang menikmati susu jahe bersama dengan pendeta Tom. Dia mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya dikarenakan kondisi sang ibu yang sendirian, sedang sakit, dan ditambah saat ini dia sedang mengalami krisis keyakinan hingga dia merasa tidak bisa lagi untuk membantu jemaat yang datang kepadanya untuk
untuk pengakuan dosa. I need reassignment, Tom. I want out of this job. Tom yang mendengar hal itu tentu saja berusaha untuk mencegah serta meyakinkan bahwa Karas adalah yang terbaik yang mereka miliki saat ini. Dan bila perlu, Tom bisa memutasi dirinya agar bisa lebih dekat serta menjaga sang ibu. Beralih kepada Chris, tampak dia terbangun akibat telepon yang berbunyi. Dan saat dia ingin kembali tidur, Regan sudah tampak di sebelahnya. Chris kembali harus terbangun ketika dia mendengar suara berisik di atap plafonnya. Dan kali ini dia coba untuk melihat kondisi di atap. Dan saat dia memeriksanya, tiba-tiba keesokan harinya terlihat di sebuah gereja, seorang pendeta yang sedang membawa 2 vas bunga tampak sangat terkejut mendapati sebuah pemandangan yang sangat miris. Entah siapa yang telah melakukannya. Scene beralih kepada Chris yang sedang memeriksakan kondisi Regan di sebuah rumah sakit. Dan saat sedang diperiksa, dia mendapati sebuah penglihatan yang menyeramkan. Hingga dia berkata ketus terhadap semua orang dan bertingkah laku yang aneh. I don't want it. Sang dokter lalu menyimpulkan kemungkinan Regan mengalami gangguan saraf dengan beberapa gejala yang telah diceritakan sang ibu, pengecekan dengan alat, hingga pandangan fisik yang terlihat oleh sang dokter. My daughter isn't depressed. Sang dokter lalu coba untuk memberikan sebuah resep obat sebelum memutuskan untuk ke dokter psikiater. I think we should wait and see what happens with Ritalin. Di tempat yang berbeda, tampak sang ibu dari pendeta Karas yang dilarikan ke rumah sakit. Sang ibu ditemukan oleh sang adik di rumahnya yang sedang berteriak-teriak, bahkan berbicara kepada radio. Mama, I'm gonna take you home. Dan karena keterbatasan dana, rumah sakit umum tidak bisa memberikan jaminan untuk hal seperti itu, hingga sang adik terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa. Pada malam harinya di rumah Chris, tampak sedang diadakan sebuah party dan dia mengundang rekan-rekan sesama artis, Burke, sang sutradara, dan teman pastornya. Dan saat sedang meriahnya pesta, tampak sang putri yang datang dan tiba-tiba You're gonna die up there. I'm sorry, she's been sick. She didn't want you to sit here. sang ibu yang melihat kejadian itu tentu saja sangat khawatir atas kondisi sang anak, hingga dia memandikannya, meminumkan obat, dan coba untuk menidurkan sang anak. Dan baru saja dia keluar dan ingin turun, tiba-tiba betapa sangat terkejutnya sang ibu yang melihat sang putri yang terbaring di atas kasur dan bergoyang dengan sangat kerasnya. Di tempat lainnya, tampak Karas yang sangat terpukul atas kematian sang ibu di rumah sakit. Dia merasa tidak menjadi anak yang berbakti karena tidak bisa menjaga, merawat, serta mengurus ibu di akhir hayatnya. Keesokan harinya, kondisi Regan yang makin bertambah parah hingga dia harus menjalani beberapa rangkaian tes yang sudah tim dokter persiapkan. Singkat cerita, semua tes sudah dilakukan oleh tim dokter hingga Regan sudah diizinkan untuk pulang. Dan tinggal dokter melihat hasil dari tes tersebut. Dan pada akhirnya dokter pun tidak menemukan hal-hal yang terlihat aneh di tubuhnya Regan. Hingga pada akhirnya Excuse me, doctor. Chris McNeil's on the phone. tampak dokter Glenn dan dokter Tenny yang datang atas panggilan telepon dari Chris yang mengabarkan Regan makin memburuk kondisinya. Terlihat oleh mereka tubuh Regan yang terbanting-banting dengan teriakan-teriakan meminta tolong kepada sang ibu karena ada yang akan membunuhnya. Lehernya yang tiba-tiba membesar hingga
Sang dokter yang ditanya oleh Chris bagaimana hal itu bisa terjadi masih coba untuk menjawab secara ilmiah bahwa keadaan patologi seseorang bisa menyebabkan kekuatan yang luar biasa pada orang tersebut. Seperti contohnya seorang ibu yang melihat anaknya sedang tergencet roda truk dan dia bisa berlari dengan sangat kencang hingga bisa mengangkat roda tersebut, dan mereka harus melakukan tes selanjutnya untuk bisa memastikan penyakit yang diderita oleh sang anak. Singkat cerita, di suatu malam, Chris yang baru saja pulang konsultasi dengan dokter yang menangani sang anak mendapati rumah yang tampak kosong. Dan saat dia menuju ke kamar sang anak, dia mendapati jendela kamarnya yang terbuka dan udara dinginnya sangat kencang masuk ke kamar sang anak. Tentu saja itu membuat Chris sangat marah kepada Sharon sang asisten, hingga ketika dia datang, Are you crazy? The window slide open. Oh, I have to stay here. So when I went to get Thorazine, I had him stay with her, and we have to start looking. Sharon ternyata keluar untuk membeli obat dan dia meminta bantuan Book untuk menjaga sebentar Regan hingga Brooke's dead. Book sang sutradara ternyata telah tewas dan tubuhnya telah ditemukan tergeletak di bawah tangga dengan leher yang patah. Dan tiba-tiba terlihat Regan yang sedang ditangani oleh seseorang. Dan saat dia mencoba untuk berkomunikasi, mendadak Inside of Reagan? keesokan harinya tampak Karas yang sedang berolahraga di sebuah lapangan dan seorang polisi tampak sedang memperhatikannya sambil membaca koran. William F. Kinderman, homicide. Dia adalah William dari bagian seksi pembunuhan yang sedang menyelidiki kematian dari Book Denning, sang sutradara. Dan dia menanyakan perihal kemungkinan sang sutradara tewas dari sisi yang lain. Hal ini coba diselidiki karena kondisi sang mayat sangat mengerikan, di mana kepalanya terpuntir ke belakang dan hal itu sangat tidak wajar. Completely around, facing backward. William mengetahui bahwa Pastor Karas pernah menulis sebuah makalah tentang guna-guna dari sudut pandang ilmu sihir. Possible, however. Unlikely. I think the killer and the desecrator are the same. Scene berpindah di sebuah ruangan rumah sakit. Tampak Chris dengan beberapa orang dokter yang sedang berdiskusi tentang kondisi yang sedang mereka hadapi. Sesuatu yang agak sedikit aneh bagi ilmu kedokteran, hingga ada usulan dari salah seorang dokter tentang sebuah ritual khusus mengenai pengusiran setan. You ever heard of exorcism? Dan walaupun kecil kemungkinannya untuk sembuh, You're telling me that I should take my daughter to a witch doctor. Scene lalu beralih kepada polisi William yang masih menyelidiki tempat kejadian perkara hingga dia menemukan sebuah patung yang tergeletak di situ. Dan tangga tempat kejadian terletak persis di belakang jendela kamarnya Regan. Dan hingga pada akhirnya William mencoba untuk mampir ke rumahnya Chris untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dia coba untuk kemukakan argumentasinya mengenai kematian Book kepada Chris. He was killed by a very powerful man. Servants, they have visitors. Not at all. Tampak oleh William di sudut ruangan sebuah lukisan dengan 5 gambar dan dia melihat patung-patung kecil di atasnya. Sepertinya Regan ini adalah anak yang suka melukis objek-objek tertentu. You're a very nice lady. Saat sang polisi sudah selesai untuk investigasi, tiba-tiba terlihat ruangan yang sudah porak-poranda. Regan sudah seperti orang lain. Kursi lemari yang bisa bergerak sendiri hingga You know what she did? dan pada akhirnya Chris yang coba mendengarkan masukan dari dokter ditambah dengan beberapa kejadian-kejadian yang aneh di rumahnya. Dengan mata kepalanya sendiri
pada akhirnya mendapatkan rekomendasi dari Pastor Dreyer, sahabat yang pernah dia undang ke pesta di rumahnya agar menemui Pastor Karas dan meminta bantuannya untuk melakukan pengusiran setan karena saat ini dialah yang paling ahli di daerah tersebut. Pada awalnya, Karas yang agak kehilangan kepercayaan dirinya meminta kepada Chris agar melupakan saja tentang ritual pengusiran setan. To begin with, it could make things worse. Oh, how? Help her! Just help her! Akan tetapi, pada akhirnya Karas bersedia untuk melihat kondisi Regan terlebih dahulu. Hello, Regan. Tampak Regan dengan suara seperti pria tua yang meminta Karas agar melepaskan ikatannya. Ditambah sang setan coba memprovokasi Karas. Tapi selaku psikolog yang sudah berpengalaman, Karas yang coba untuk bersikap tenang dan coba untuk membalikan semua omongan setan yang mana pada akhirnya membuat setan tersebut jengkel hingga And I'm the devil. Now kindly undo these. Your mother's in here with this Karas. Then you must know my mother's maiden name. What is it? Saat Karas keluar, tampak sang polisi yang sudah ada di situ. Tampaknya dia mencurigai kematian Burke ada hubungannya dengan rumahnya Chris. Did you know my mother died recently? Is Regan aware of it? Di hari berikutnya, terlihat Karas yang kembali menemui Regan dan kali ini dia ingin mempersiapkan bukti-bukti untuk nanti diberikan kepada pihak gereja agar nanti bisa dilakukan pengusiran setan. It would bring us together. Ego te absolvo. La plume de ma tante. Malam harinya, Karas mencoba untuk mempelajari bukti-bukti rekaman yang telah dia dapatkan dan setan tersebut menyebut satu nama, Merlin, dan tiba-tiba Sharon sengaja untuk menelpon Karas untuk memperlihatkan sesuatu dan dia tidak ingin Chris yang melihat kondisi putrinya. Dan ketika selimut dibuka, oh my god, di perutnya Regan timbul tulisan "Help me". Melihat dan mendengarkan bukti-bukti yang ada, pada akhirnya pihak gereja memberikan izin untuk melakukan ritual pengusiran setan, akan tetapi dengan pendamping orang yang sudah berpengalaman. Dan ternyata pilihan jatuh kepada Lancaster Merlin. Don't you think he's too old, huh? Walaupun sudah terlalu tua dan sakit-sakitan, tapi dengan pengalamannya selama 10-12 tahun lalu di Afrika yang melakukan pengusiran setan yang berlangsung berbulan-bulan, walaupun hampir-hampir saja membunuhnya, akan tetapi dia berhasil. Father? Singkat cerita, Pastor Merlin yang di awal scene melakukan sebuah penggalian di Irak dan telah menemukan patung Panjuju pada akhirnya datang juga, dan kedatangannya tampak sudah diketahui oleh setan di tubuhnya Regan. Tampaknya sang setan sudah kenal baik dengan sang pastor. I'm Father Mary. Father Karas. It's an honor to meet you, Father. Sebelum melakukan ritual, Merlin coba memperingatkan Karas agar menghindari percakapan dengan setan. Boleh saja bertanya, tapi hal yang relevan, selebihnya sangat berbahaya. Dan dia adalah pembohong besar serta sangat menyesatkan. Dan ritual pun dimulai. Be silent! Terlihat ranjang yang tiba-tiba terangkat ke atas dan teriakan-teriakan dari setan di dalam raganya Regan serta ucapan-ucapan provokasi terhadap Karas agar dia kehilangan konsentrasi serta kepercayaannya. Dan tiba-tiba mereka lalu beristirahat sejenak sebelum nanti memulai kembali ritualnya.
Saat Marin meminum obatnya, Karas coba untuk memasuki kamarnya Regan seorang diri dan dia melihat sang ibu yang ada di ranjang tersebut. Hingga suara sang ibu yang terdengar dari mulutnya Regan. Why you do this to me? Karas yang sudah terpancing emosinya oleh setan disuruh keluar oleh Marin agar dia bisa menenangkan diri karena akan sangat percuma kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu. Marin pada akhirnya mencoba ritual dengan seorang diri tanpa Karas. Karas pada akhirnya sudah tenang mencoba untuk kembali ke kamarnya Regan. Saat Karas menaiki tangga, bel pintu terdengar berbunyi dan saat Chris melihatnya, ternyata dia adalah polisi William yang mencoba mencari tahu apa yang sedang mereka kerjakan pada malam ini. Dan alangkah terkejutnya Karas ketika mendapati Marin yang sudah terjatuh tidak bernyawa. Sang setan yang tertawa-tawa melihat kematiannya Marin tampak membuat Karas emosi kembali hingga tidak sadar dia meminta setan agar mengambil dirinya masuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang sangat diharapkan oleh setan. Pintu yang tadinya tertutup kini terbuka lebar hingga Karas yang sudah dirasuki oleh setan tiba-tiba ingin membunuh Regan. Akan tetapi kesadarannya Karas sedikit kembali hingga karena ingin menyelamatkan nyawanya Regan, Karas bersedia membuka diri agar setan merasukinya saja. Dan dia lebih baik memilih mati bundir daripada harus membunuh Regan. Pada akhirnya, Chris memutuskan pindah dari rumah tersebut agar bisa melupakan semua kejadian buruk yang telah terjadi dan untuk kesehatan mental dari Regan anaknya. She doesn't remember any of it. Dan film pun berakhir.